Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Murianti dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sorof dan bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu pengertian sorof. Yang dinamakan tasrif menurut bahasa adalah perubahan, sedangkan menurut istilah adalah memindahkan huruf asal bentuk yang satu kepada contoh-contoh bentuk yang berbeda-beda untuk tujuan menghasilkan makna yang dimaksud, yang mana tidak akan berhasil tujuan makna tersebut kecuali dengan contoh-contoh bentuk yang berbeda-beda. Kemudian, menurut kitab Basit fi Sorfi itu sendiri, sorof adalah kaidah-kaidah yang diketahui dengannya pola kalimat dalam bahasa Arab dan bentuk-bentuknya, dan apa yang berhubungan atasnya, baik itu dari penambahan, pengurangan, ataupun perubahan. Yang selanjutnya yaitu pembagian fiil dari segi mujarrad dan mazid. Yang pertama yaitu mujarrad adalah semua huruf mujarrad adalah asli. Kemudian mazid itu sendiri adalah sesuatu yang ditambahkan atas huruf asli, baik itu tambahan satu huruf ataupun lebih. Nah, mujarrad itu sendiri terbagi atas dua, yaitu sulasi mujarrad dan rubai mujarrad. Yang pertama, sulasi mujarrad itu sumbernya ada 3 wazan, yaitu fa'ala, fa'ila, dengan fa'ula. Nah, huruf fa-nya itu selalu di fathah, dan ain-nya kadang di fathah, kadang di kasrah, ataupun di dhammah. Kemudian yang kedua adalah rubai mujarrad. Sumbernya hanya ada 1 wazan, yaitu fa'lalah. Selanjutnya yaitu wazan fi'il mazid. Nah, yang pertama yaitu mazid sulasi. Fi'il sulasi ditambah dengan 1, 2, ataupun 3 huruf. Mazid sulasi itu sendiri terbagi atas 3. Yang pertama, mazid biharfin wahid terdiri dari 3 wazan. Yang pertama itu af'ala, fa'ala, dengan fa'ala. Yang kedua, mazid biharfaini terdiri dari 5 wazan, yaitu infa'ala, ifta'ala, if'alla, tafa'ala, dan tafa'ala. Yang ketiga, mazid bisalasati ahrufin terdiri atas banyak timbangan, tapi yang termasyhur di kalangan para ulama itu hanya ada 3. Yang pertama itu istaf'ala, if'au'ala, dengan if'alla. Kemudian yang kedua, mazid rubai, tambahan 1 huruf ataupun 2 huruf. Nah, mazid rubai itu sendiri terbagi atas 2, yaitu mazid biharfin wahid, yaitu tambahan 1 huruf, yaitu tafa'lalah. Kemudian mazid biharfaini, sumbernya ada 2, yaitu if'anlalah dengan if'alallah. Selanjutnya adalah pembagian fiil yang ditinjau dari segi sahih dan mu'tal. Nah, fiil sahih adalah sesuatu yang tidak ada padanya 3 huruf ilat, yaitu alif, waw, dan ya. Yang kedua, fiil mu'tal adalah sesuatu yang ada padanya 1 huruf atau lebih dari huruf-huruf ilat. Nah, pembagian sahih itu sendiri ada 3, yaitu salim, mahmuz, dengan mudha'af. Kemudian pembagian mu'tal itu ada 4. Misal, ajwaf, nakis, dengan lafif. Nah, lafif itu sendiri ada 2. Yang pertama lafif mafruk dan lafif makrun. Selanjutnya yaitu macam-macam masdar. Nah, yang pertama yaitu fi'alatun, sesuatu yang menunjukkan atas kerajinan tangan. Contohnya sona'a, sina'atan, zar'a, zira'atan. Selanjutnya yaitu fi'alun, sesuatu yang menunjukkan atas penolakan. Contohnya jamaha, jimahan, nafarah, nifaran. Yang ketiga adalah fa'alanun, sesuatu yang menunjukkan atas berdesakan. Contoh gola, golayanan, khafafa, khafaqa, khafaqanan. Yang keempat adalah fu'alatun, sesuatu yang menunjukkan atas warna. Contohnya hamira, humratan, safirah, sofratan.
Yang kelima adalah fu'alun, sesuatu yang menunjukkan atas suara. Contohnya nabahah, nubahan, awa, wa'an, atau sesuatu yang menunjukkan atas obat. Contohnya sa'ala, su'alan, zukimah, zukaman. Yang terakhir adalah fa'ilan, fa'ilun, sesuatu yang menunjukkan atas suara. Contohnya sohala, sohilan, nahakoh, nahikon. Yang terakhir, pembagian isim. Yang pertama adalah isim fa'il. Nah, isim fa'il itu termasuk salah satu dari isim mushtaq. Ia dibuat dari fi'il bina ma'lum untuk menunjukkan pelaku perbuatan. Para ahli mengemukakan definisi isim fa'il itu adalah sifat yang terjadi dari fi'il bina ma'lum yang menunjukkan makna orang yang melakukan perbuatan dari aspek terjadinya, bukan dari aspek tetapnya. Yang kedua adalah isim maf'ul. Adalah isim yang berfungsi sebagai objek, menjelaskan benda atau sesuatu yang dikenai pekerjaan atau terkena akibat dari perbuatan pelaku. Isim maf'ul itu tergolong ke dalam isim mushtaq, sebuah kata benda yang terbentuk sebagai akibat perbuatan sebuah kata. Yang ketiga adalah isim zaman dan isim makan. Isim zaman adalah kata benda yang menunjukkan waktu, sedangkan isim makan menunjukkan tempat. Kedua isim ini adalah isim turunan dari fiilnya yang mengikuti wazan atau pola tertentu. Isim zaman dan isim makan biasanya memiliki pola yang sama. Yang terakhir atau yang keempat adalah isim alat. Isim alat itu sendiri yang dibentuk dari fiil sulasi muta'addi yang menunjukkan arti alat suatu pekerjaan. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang pengertian ilmu shorof dan bagian-bagiannya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.